Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan secara daring ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada pangkuan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Rizky Renaldi selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade yang kami hormati, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Rehan selaku moderator, Jenita Pratiwi selaku pemateri, dan juga Partini selaku pemateri akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu analisis manfaat dan biaya sosial. Untuk pemateri pertama, kami persilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian analisis manfaat dan biaya sosial. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Analisis manfaat dan biaya ini hanya menitikberatkan pada efisiensi penggunaan faktor produksi tanpa mempertimbangkan masalah lain seperti distribusi, stabilisasi ekonomi, dan sebagainya. Analisis ini hanya menentukan program dari segi efisiensi, sedangkan pemilihan pelaksanaan program berada di tangan pemegang kekuasaan eksekutif yang dalam memilih juga mempertimbangkan faktor lain. Materi yang kedua yaitu klasifikasi manfaat dan biaya sosial. Manfaat atau disebut dengan benefit, dalam menentukan manfaat dan biaya suatu program atau proyek harus dilihat secara luas pada manfaat dan biaya sosial dan tidak hanya pada individu saja. Oleh karena itu, menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka manfaat dan biaya sosial dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu mengelompokkan biaya dan manfaat secara real dan semu. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Manfaat semu adalah yang hanya diterima oleh sekelompok tertentu, tetapi sekelompok lain hanya menderita karena proyek tersebut. Selanjutnya itu ada biaya atau cost. Perhitungan biaya suatu proyek harus dilakukan dengan memperhatikan biaya alternatif dari penggunaan sumber ekonomi. Perhitungan biaya ini harus memasukkan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proyek. Misalnya, suatu proyek pengairan di suatu area yang menyebabkan berkurangnya pengairan di area lain. Dalam membuat evaluasi, proyek penurunan produksi tanah di area lain yang terpengaruh harus dimasukkan ke dalam biaya proyek tersebut. Perhitungan biaya tidak langsung dapat menjadi besar atau kecil tergantung seberapa jauh biaya tidak langsung tersebut akan dimasukkan ke dalam perhitungan proyek. Baik, saya lanjutkan mengenai materi ketiga yaitu mode dasar analisis benefit cost. Nah, dalam hal ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada net present value atau NPV, di mana NPV adalah selisih antara nilai arus kas masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Menurut ilmu ekonomi, NPV adalah perkiraan arus kas masa mendatang yang dikurangi dengan diskon saat ini menggunakan Social Opportunity Cost of Capital. Nah, secara sederhananya, NPV adalah perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah usaha di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang pada saat ini. Adapun rumus NPV adalah NPV sama dengan sigma NT sama dengan BT dikurang CT per dalam kurung 1 plus R pangkat T, di mana CT-nya adalah arus kas per tahun pada periode tertentu dan R-nya adalah suku bunga atau discount rate-nya. Nah, adapun manfaat yang kita dapatkan apabila kita menggunakan metode NPV adalah di dalam dunia bisnis perhitungan ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam mengelola investasinya hingga beberapa tahun mendatang, terutama ketika nilai mata uang berubah yang akan berdampak pada cash flow sebuah perusahaan. Nah, metode ini juga dapat digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memproyeksikan investasi mereka. Kemudian, metode net present value ini juga merupakan penyempurnaan daripada metode payback period. Kemudian, metode NPV dilakukan dengan membandingkan nilai sekarang dengan nilai sekarang biaya investasi. Nah, untuk menghitung NPV ini, hal-hal yang diperlukan adalah aliran kas awal, kemudian aliran kas masuk di masa depan, dan tingkat pengembalian.
Adapun yang kedua yaitu mengenai benefit cost ratio atau BCR. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilai Baik, selanjutnya mengenai materi keempat, yaitu perluasan analisis biaya dan manfaat. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, di samping analisis rasio biaya dan manfaat atau BCR, cara yang banyak digunakan adalah analisis nilai sekarang neto atau net present value. Sebenarnya pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan BC ratio, hanya saja dalam NPP suatu proyek akan dinyatakan layak atau feasible bila NPP lebih dari 0 dan tidak layak bila NPP kurang dari 0. Namun dalam perhitungan biaya dan manfaat perlu ditambahkan perhitungan biaya eksternal dan manfaat dari biaya eksternal tersebut. Biaya lingkungan dan biaya lingkungan. Jadi manfaat suatu kegiatan terdiri dari C sama dengan CP plus CT plus CE, di mana C adalah biaya sosial, CP adalah biaya privat, dan CT adalah biaya treatment atau pengelolaan limbah. Kemudian CE biaya eksternal. Dengan demikian pula biaya sosial terdiri dari B sama dengan BP plus BE, di mana B adalah manfaat sosial dan BP manfaat privat, dan BE adalah manfaat eksternal. Jadi NPP yang diperluas dirumuskan menjadi NPP sigma N, kemudian T sama dengan 1, di mana dalam kurung BP sama dengan BP plus BE per dalam kurung 1 ditambah R pangkat T dikurang sigma pangkat N per T sama dengan 1 dalam kurung CP plus CT plus CE per dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Nah, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu perhitungan biaya suatu proyek harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya alternatif dari penggunaan sumber ekonomi. Perhitungan biaya ini harus dimasukkan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proyek. Pada analisis manfaat dan biaya pada proyek swasta, manfaat pada umumnya diukur dengan cara mengendalikan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Dalam melaksanakan analisis, terutama pada proyek yang mempunyai umur ekonomis yang relatif panjang dan memberikan manfaat serta menimbulkan biaya pada saat yang berbeda-beda, maka harus memperhitungkan konsep nilai uang. Analisis harus dilakukan dengan menghitung seluruh manfaat dan biaya dari suatu proyek selama umur proyek yang bersangkutan dan dihitung dalam nilai sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu analisis biaya manfaat pembangunan proyek perbaikan lemari pendingin es krim studi kasus pada gudang unit bisnis Unilever PT Logistik Indonesia. PT Logistik Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Pos Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan logistik yang memiliki gudang yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu gudang yang dimiliki adalah gudang unit bisnis Unilever yang terletak di Komplek Pergudangan Sentral Cakung. Pada gudang ini, PT Logistik Indonesia memiliki customer yaitu Unilever Indonesia, yang dimana peran dari Poslog adalah menyediakan layanan penyimpanan dan pendistribusian lemari pendingin untuk penyimpanan es krim. Dalam menghadapi persaingan bisnis logistik, PT Pos Logistik Indonesia berencana untuk menambah layanan gudang mereka, khususnya pada gudang unit bisnis Unilever, yaitu layanan jasa perbaikan untuk lemari pendingin atau disebut dengan proyek Repair and Preventive Maintenance Center. Untuk mengetahui apakah proyek ini layak atau tidaknya dilaksanakan, penulis melakukan perhitungan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis dengan metode benefit cost ratio dengan return of investment. Dengan hasil perhitungan yang dapat dijadikan acuan untuk jalanan proyek RPMC. Perhitungan CBA dengan metode BCR dan ROY ini menggunakan seluruh data biaya yang diperoleh dari pengelola gudang untuk dilakukan perhitungannya. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh penulis,
Dengan membandingkan ketiga alternatif yang menggunakan perbedaan margin sebagai perbandingannya, maka proyek RVMC layak karena hasil dari perhitungan dengan metode BCR dari masing-masing alternatif melebihi 1 BCR lebih dari 1 dimulai dari margin 10% dengan nilai hasil perhitungan sebesar 1,245, margin 20% dengan nilai hasil perhitungan 1,3582 dan alternatif ketiga dengan margin 30% yang menghasilkan nilai 1,4714. Selain menggunakan metode BCR, perhitungan juga dilakukan dengan metode ROY. Perhitungan ROY dimulai dari alternatif pertama dengan margin 10%, kedua margin 10% adalah 24,5%. Alternatif kedua adalah dengan margin 20% adalah 35,82% dan alternatif ketiga dengan margin 30% adalah 47,14%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode BCR, Postlock dapat menerapkan margin minimal agar proyek tersebut layak dilaksanakan, yaitu dengan margin 10% dengan nilai kelayakan 1,245. Postlock juga dapat menerapkan margin 30% jika mereka menginginkan tingkat pengembalian dari investasi yang digunakan dengan persentase 47,14%. Kata kunci cost benefit analysis CBA, benefit cost ratio BCR, return on investment ROI, proyek RVMC. Demikianlah materi kita pada hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.